orang-orang yang terusir dari telaga Kautsar adalah para pelaku bid'ah. Kenapa disebut para pelaku bid'ah? Karena di sini disebutkan ahdath. Ahdath itu adalah perkara yang baru. Di dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu bahwasanya orang-orang sesudahmu membuat perkara yang baru. Sehingga orang-orang yang terusir dari telaga Kautsar adalah mereka para pelaku bid'ah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hendaknya kita berhati-hati dari perkara bid'ah. Karena ini bisa menjadikan kita tertolak ketika di telaga Kautsar. Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam itu juga menjelaskan bahwa di antara bahaya melakukan bid'ah itu adalah terhalang dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena wujud cinta kita kepada beliau adalah ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, meniru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai perintah Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kita cinta kepada Allah, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, maka hendaknya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, pilihan kita adalah ittiba, bukan melakukan perkara yang baru. Karena dalam hadis ini disebutkan ketika inni antadhiru man yaridu alayya, aku menunggu orang yang hendak mencari syafaat kepadaku. Maka ketika datang sekelompok besar umat, kemudian Nabi bersabda, innahu min ummati, itu adalah umatku, umatku. Tetapi Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau tidak tahu bahwa mereka membuat perkara yang baru sesudah sepeninggalmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasul juga banyak hadis yang serupa yang terkait hal ini. Di antaranya di sini disebutkan, wa innahu sayakhruju fi ummati, yang kelak akan keluar dari umatku. Jadi kelak akan keluar dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aqwamun tajarobihimul ahwa, yang akan dijangkiti dengan hawa nafsu, kama sebagaimana yatajarol kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit rabies yang sudah menjalar. La yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu, yang tidak menyisakan padanya satu urat pun melainkan akan dirasuki oleh rabies tersebut. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bid'ah, nanti akan menyebar di kalangan umat. Maka kita perlu berhati-hati dari perkara bid'ah. Karena kalau kita sudah melakukan bid'ah, maka kita akan sulit untuk bertaubat. Kita akan sulit untuk bertaubat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang itu ketika sudah melakukan bid'ah, maka akan merasa bahwa bid'ah itu satu kebenaran, sehingga sulit untuk kemudian berhenti dari perkara bid'ah, karena dianggap yang dikerjakannya adalah perkara yang benar, padahal yang dikerjakan bukan perkara yang benar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah, di sini disebutkan, innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin, sesungguhnya Allah mencegah pelaku bid'ah melakukan taubat. Jadi di sini disebutkan innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin, sesungguhnya Allah mencegah taubatnya seorang yang melakukan bid'ah. Dan ini tadi disebutkan juga sebagai bentuk yang dapat menghalangi dari syafaat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sesudahmu, itu adalah yang dimaksud ketika umat ini melakukan bid'ah. Maka pastikan kita ketika beramal soleh, amal soleh kita itu yang pertama dilandasi dengan tauhid. Harus dilandasi dengan tauhid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya kita sebagai seorang muslim. Maka Syekh Muhammad Jamil Zainu itu menyebutkan syarat diterimanya amal: 1 muslim, 2 ikhlas, 3 mengikuti tuntunan. Kalau hilang salah satunya maka tidak diterima. Jadi kalau hilang salah satunya maka tidak diterima. Maka ketiga-tiganya harus ada. Harus muslim, yang kedua harus ikhlas, yang ketiga sesuai tuntunan. Andai kita beramal tetapi tidak ikhlas meskipun muslim dan sesuai tuntunan, maka ini juga tidak diterima. Andai kita beramal sebagai seorang muslim sudah ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan, ini juga tidak diterima. Hadisnya populer, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal itu tertolak. Kemudian dia sudah ikhlas, sudah sesuai tuntunan, tapi dia bukan orang Islam, melu sholat, apal dungone, tapi dia tidak mau masuk Islam. Diterima apa tidak? Tidak. Dia ikut puasa Ramadan tapi tidak mau masuk Islam. Diterima apa tidak? Tidak. Sudah ikhlas dia. Ya, ikhlas. Sesuai tuntunan, sahur juga, buka juga. Tapi diterima apa tidak? Tidak. Maka orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di Telaga Kautsar ini, pertama adalah orang-orang yang teguh dalam tauhid, tidak mundur ke belakang, tidak murtad. Yang kedua adalah menjauhi dosa besar. Karena para ulama tadi menyebutkan yang terhalang dari Telaga Rasulullah adalah pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastikan itu semua dilandasi dengan tauhid, yakni tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan memperbanyak sholawat? Ya, memperbanyak sholawat adalah bagian dari amal yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat. Ketika nama beliau disebut, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengucapkan sholawat untuk beliau pada waktu-waktu ketika kita senggang, kita perbanyak sholawat kepada beliau, termasuk yang dianjurkan pada saat hari Jumat. Baik, jadi di sini tadi disebutkan Rasul menunggu umatnya di Telaga Kautsar, dan ada sejumlah orang yang terusir dari telaga itu. Dan para ulama menyebutkan siapakah mereka yang terusir. Pertama adalah orang yang murtad, yang kedua pelaku dosa besar, yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Kalau Imam Asy-Syatibi menyebut yang dimaksud di sini adalah pelaku bid'ah. Maka kita perlu berhati-hati dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Maka di dalam agama kita cukupkan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Karena hampir semua orang itu mengaku sumbernya, rujukannya adalah Al-Qur'an.
Mereka mengatakan rujukannya adalah hadis Nabi, tetapi dengan pemahaman siapakah mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan orang-orang liberal pun kalau ditanya dalilnya juga dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang kita butuhkan di sini Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW.